Baik, selamat siang Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Loka Nabila Putri dan teman saya. Ya Ibu, jadi kita dari mahasiswa Poltekkes jurusan Keperawatan Semarang, kita akan melakukan penyuluhan kepada Ibu-Ibu. Kita akan melakukan penyuluhan tentang osteoporosis. Tetapi untuk penyuluhan ini, kira-kira kita membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu ada kegiatan lain, Ibu? Ada. Jadi ya. Baik Ibu, jadi tujuan kita adalah untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu karena kan ibu-ibu ini memasuki masa-masa osteoporosis ya Bu ya. Jadi nanti harapan kita ibu dapat menyimak dengan baik dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan Bu ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada Ibu Hamza. Baik, sebelumnya ibu-ibu di sini sudah mengetahui apa itu osteoporosis? Belum pernah? Sudah, cuma istilah osteoporosisnya saja ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut apakah itu osteoporosis ya ibu-ibu. Nah, untuk osteoporosis ini adalah penyakit tulang yang menyebabkan berkurangnya jumlah jaringan tulang dan tidak normal struktur tulang atau bentuk mikroskopis tulang. Nah, kalau boleh tahu ibu-ibu sudah ini belum ada gejala-gejala seperti nyeri atau tulangnya berbunyi gitu? Sudah memasuki sudah. Ini gampang capek ya? Iya. Kalau mau berdiri dari kursi itu kayak Dengannya sakit ya. Untuk penyakit ini ya seperti ibu tadi sebutkan ya, ditandai dengan ada nyeri, terus masa tulangnya sudah tulangnya disertai perubahan untuk jaringan tulang tersebut sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, selanjutnya penyebabnya osteoporosis itu banyak ya ibu-ibu. Salah satunya itu adalah faktor usia. Nah, ibu-ibu sekarang yang di sini itu kan sudah memasuki usia lanjut ya ibu-ibu ya. Oke, baik ibu-ibu, di sini ada faktor penyebab osteoporosis ibu-ibu. Nah, itu faktor penyebabnya osteoporosis itu sangat banyak. Nah, salah satunya ada faktor usia seperti ibu sekarang ini. Kalau boleh tahu ibunya usianya berapa? Saya tahun ini 68. Ibu? Kalau saya 50. 50 ya. Jadi memang masa-masa usia lanjut ya Bu ya. Usia lanjut. Semakin lanjut usia seseorang itu semakin besar pula kehilangan masa tulang tersebut dan semakin besar pula terkena mungkin timbulnya osteoporosis tersebut ya ibu-ibu. Nah, untuk faktor yang lain itu ada faktor genetik juga. Nah, sekitar 80% ya penderita osteoporosis ini adalah perempuan seperti kita. Dan perempuan seperti kalian juga memiliki resiko 6 kali lebih besar daripada laki-laki yang terkena osteoporosis. Seperti itu ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya itu ada kekurangan hormon. Nah, untuk hormonnya itu adalah hormon estrogen. Nah, ini juga biasanya terjadi pada wanita setelah menopause. Kalau boleh tahu ibunya sudah menopause? Saya masih sehat Ibu ya. Kalau ibunya Sudah ya. Sudah menopause. Jadi memang ini usia rentan osteoporosis ya tentunya ya. Nah, ketika si hormon estrogen itu kadarnya berkurang, maka kemungkinan besar akan terjadi osteoporosis tadi. Itu ibu-ibu bisa dipahami? bisa. Baik. Nah, Itu juga selanjutnya karena faktor lahir kan juga karena hamil gitu. bisa jadi juga karena kalau hamil kan kalsiumnya terserap oleh janin untuk perkembangan tulang janin itu. Nah, selanjutnya ada kekurangan kalsium juga. Ibu-ibu masih suka sering minum susu? Masih. Benar, itu bagus sih ya Bu. Iya betul. Minum susu itu bagus karena itu bisa menambah kalsium. Masa tulang juga bisa ditambah dari kalsium tersebut. Nah, kalau ibu-ibu ini kekurangan kalsium itu dapat memperburuk keadaan osteoporosis tersebut karena kekurangan kalsium terutama pada usia lanjut ibu-ibu. Karena kalsium itu sendiri berfungsi untuk memperkuat tulang. Jadi usia-usia seperti ibu-ibu ini memang dianjurkan untuk banyak minum susu karena mengandung kalsium ya. Nah, di sini juga ada gejala-gejalanya ibu yang sudah disebutkan tadi. Saya sudah bertanyakan apa saja seperti nyeri, seperti itu kan.
Nah, untuk gejalanya ini bisa terjadinya patah tulang. Itu sangat beresiko ya ibu-ibu, terutama yang sudah usia lanjut, mungkin kurang berhati-hati, bisa terjatuh, itu bisa terjadi patah tulang. Nah, osteoporosis ini dapat menyebabkan patah tulang yang tidak bisa terjadi pada orang lainnya, karena kan masa tubuh kita seperti usia lanjut itu untuk pertumbuhan tulangnya itu lambat, tidak seperti waktu kita muda. Karena perbedaan usia kan pasti akan perbedaan juga cara tubuh kita regenerasinya. Seperti patah tulang belakang ataupun patah tulang panggul, itu sangat berisiko ya ibu. Selanjutnya itu ada kifosis. Ibu tahu apa itu kifosis? Tidak tahu ya. Nih gambarnya seperti ini ibu. Ini adalah tulang yang membungkuk. jalannya bungkuk. Iya, jalannya bungkuk. Iya, jalan biasanya kan ada ibu untuk yang seusia ini kadang ada yang pakai tongkat, Iya. yang jalannya sudah membungkuk. Tapi alhamdulillah ibunya masih sehat ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, untuk pembukaan tulang ini atau kifosis ini yang dapat terjadi akibat kompresi atau fraktur ibu. Jadi lebih berhati-hati lagi ya, ibu untuk jalannya, diperhatikan lagi medan jalannya seperti itu ya. Nah, untuk osteoporosis ini juga dapat mempengaruhi gangguan fungsi tubuh ibu. Kenapa? Karena terutama dalam mobilitas agak susah mungkin ya. Tapi ibu masih sehat ya, masih bisa beraktivitas ya, Masih jalan, masih bisa berdiri. Tuh. Nah, untuk apa mengganggu mobilitas ini itu seseorang dapat mengalami kesulitan untuk berdiri ibu atau berjalan karena tulang yang tadi itu yang terkena osteoporosis itu melemah. Nah, dapat mendukung tubuh yang lebih baik, maka harus minum susu Karena mengandung apa ibu-ibu? Kalsium. Betul sekali. Ya. Ya benar ibu, betul. Baik, untuk selanjutnya itu ada pencegahan dan pengobatan. Kalau boleh tahu sebelumnya sudah ada puskesmas keliling ibu-ibu untuk mengecek apa kesehatan seperti itu. Belum, kalau puskesmas keliling. Puskesmas keliling belum pernah ke sini. Belum. Jadi begitu ya. Kalau untuk pencegahan dan pengobatan itu bisa dikonsultasikan langsung oleh ke dokter, karena untuk mengetahui seberapa besar resiko dan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut agar tidak terjadi osteoporosis lagi. Jadi kalau ibu sudah merasa sakit tulang, jangan dibiarkan ibu, tapi segera konsultasi ke dokter, periksa ke puskesmas, diberitahukan keluhannya apa, gitu ibu ya. Nah, selanjutnya itu cara yang lain ada pengobatan seperti itu. Nah, untuk pengobatan ini dapat dilakukan dengan obat-obatan yang meningkatkan massa tulang tadi, serta perubahan gaya hidup juga mempengaruhi ibu. Ibu suka olahraga? Suka. Di sini senam pagi ya kalau hari Jumat ya. Bagus itu tuh, senang bagus untuk Iya. kesehatan jasmani kita. Betul. Lakukan juga makanan-makanan sehat yang mengandung kacang-kacangan, terus bergizi seperti itu. Tadi juga belum minum susu juga bisa ya ibu. Nah, untuk pencegahannya dapat dicegah dengan melakukan konsumsi kalsium, vitamin D. Ibu suka berjemur di pagi hari? Suka. Itu bagus sekali ya untuk kesehatan tulang kita, serta menghindari untuk merokok ataupun minum kopi dengan jumlah yang banyak. Di sini ibu suka minum kopi? Iya. Sebenarnya suka minum kopi ya? Tapi tidak merokok ya Bu ya? Tidak, alhamdulillah tidak merokok. Itu bisa kopinya yang penting tidak terlalu sering atau terlalu banyak ibu, karena itu juga resiko terjangkit osteoporosis tadi. Tapi lebih baik dikurangi ya Bu ya kopinya ya. Oke. Tapi white coffee itu enak. Iya memang enak, tapi memang harus dikurangi. Selain kopi itu kurang baik, kopi itu mengandung gula ibu yang bisa menyebabkan penyakit lain seperti diabetes itu. Jadi untuk selanjutnya ini ada makanan yang dianjurkan untuk bisa mengurangi resiko osteoporosis. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, makanan atau minuman yang mengandung kalsium itu bagus untuk pertahanan tulang kita.
Nah, makanan-makanan itu adalah susu, kayak kalsium. Terus juga bisa apa Ibu? Yogurt. Terus bisa juga keju. Itu mengandung kalsium yang bagus untuk tulang. Yang kedua ini Bu, ada bisa dilihat Ibu gambarnya Ibu ya. Ini ada sayuran hijau yang seperti bayam, brokoli, kale yang mengandung vitamin K dan vitamin C yang sangat penting untuk kesehatan tulang Ibu ya. Di sini Ibu sering masak bayam Bu? Oh iya sering. Sering ya. Jadi soft gitu Ya, itu bagus Ibu untuk kesehatan tulang Ibu ya. Selanjutnya di sini ada yang nomor 3 itu ada kacang kedelai. Kacang kedelai itu biasanya sudah diolah menjadi apa Bu? Makanan kita sehari-hari. Tempe, tahu. Itu adalah makanan sederhana tapi menyehatkan ya Bu ya. Jadi dari kacang kedelai itu bisa juga menambah kekuatan tulang kita. Karena di kacang kedelai ini terdapat juga kaya dengan kalsium dan vitamin D, Ibu. Yang bagus untuk tulang. Terus yang keempat Ibu, ini ada ikan yang berlemak seperti salmon, sardin yang kaya akan vitamin D, asam lemak dan omega 3 yang dapat membantu penyerapan kalsium pada kesehatan tulang. Jadi ini berfungsi untuk penyerapan penyerapan vitamin yang lebih cepat kepada tulang. Terus untuk yang selanjutnya Bu, di sini ada roti dan sereal yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D juga Bu. Jadi memang di tentang tulang menulang ini kita sering berkecimpung dengan vitamin D, kalsium. Jadi memang dua itu adalah komponen yang sangat penting untuk tubuh kita, Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, ini ada perjalanan menuju osteoporosis. Yang pertama ini Bu ya, yang pertama ini ada menopause. Menopause ini seperti di awal Mbak Nifanza tanyakan kepada ibu-ibu. Di sini ibu-ibu yang masih dalam kondisi haid, siapa yang sudah di haid, siapa Ibu. Nah, menopause ini kemudian mengakibatkan osteoblas makin sedikit diproduksi Ibu, yang akhirnya terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan tulang. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan osteoporosis terjadi lebih dominan dan kerusakan tulang tidak lagi bisa diimbangi, sehingga hal ini menyebabkan seiring bertambahnya usia ibu-ibu sekalian, tulang-tulang semakin keropos begitu. Jadi memang dimulai dari masa menopause sampai akhirnya tulang-tulang ini semakin keropos sampai akhirnya nanti osteoporosis gitu. Kan kalau osteoporosis tulang-tulang kita rusak, kita juga yang kerepotan ya Bu ya, tidak bisa melakukan aktivitas, kesulitan bekerja, dan nanti badan kita juga merasa sakit-sakit semua ya Bu ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu dari kita sarankan untuk selalu menjaga kesehatan, baik itu dari makanan atau pola hidup seperti olahraga begitu ya Bu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang osteoporosis ya Bu ya. Kalau tadi seperti yang sudah kita jelaskan, menurut Ibu tadi makanan apa saja yang dianjurkan untuk mencegah osteoporosis? Kedelai, bingkai, susu, keju, tempe, yogurt, sayuran, betul ya, ikan. Kenapa susu sangat dianjurkan untuk pencegahan osteoporosis? Karena mengandung apa Ibu? Mengandung kalsium. Iya betul. Selain itu kita dari selain makanan kita dianjurkan untuk apa Ibu agar mendapatkan vitamin D? Untuk berjemur ya. Iya betul sekali jawaban ibu-ibu, betul. Baik Ibu, tadi kan sudah kita jelaskan Ibu mengenai osteoporosis, seperti penyebab apa itu osteoporosis, makanan yang perlu dikonsumsi agar mencegah osteoporosis, perjalanan osteoporosis, dan cara pencegahannya. Nah, sejauh ini mungkin dari Ibu ada yang ditanyakan Bu kepada kita? Saya sih bertanya ya. Iya boleh, silakan. Buat osteoporosis itu apakah bisa diderita pada usia muda ya Mbak?
usia muda ya Bu ya? Kalau di usia muda itu bisa terjadi ya Ibu, karena seperti yang saya sebutkan tadi, osteoporosis ini bisa dari faktor genetik ataupun keturunan. Karena mungkin bapaknya atau neneknya sudah mengalami osteoporosis, itu bisa diturunkan kepada cucu-cucunya seperti itu. Selain faktor genetik juga, di usia muda itu bisa kekurangan kalsium juga bisa. Terus mungkin aktivitas pola hidupnya itu kurang sehat, bisa jadi dia suka merokok, suka minuman keras, ataupun tadi minum kopi tadi juga bisa, seperti itu ya Ibu. Nah, tapi untuk presentasinya itu jarang ditemukan Ibu, karena faktor paling utama dari osteoporosis ini adalah usia lanjut. Jadi sebenarnya bisa, tapi presentasinya kecil. Harus dicegah ya dengan tadi ya. Iya betul sekali. Itu sangat seperti itu ya. Semua penyakit memang harus dicegah agar tidak menimbulkan penyakit lainnya. Itu akan bisa disembuhkan juga. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan ya? Kebetulan tuh suami saya tuh perokok. Oh, Dan iya. setiap harinya tuh saya tuh pasti menghirup aroma rokok itu. Nah itu bisa menyebabkan osteoporosis. Oh berarti menghirupnya ini ya Bu ya? Asap rokok ya? Tapi saya tidak merokok. Tapi dia tidak merokok. Oke. Sebenarnya Bu, yang merokok sama yang menghirup asap rokoknya itu lebih berbahaya yang menghirupnya Bu. Jadi kan tadi sudah disebutkan untuk faktor-faktor dari osteoporosis ya Bu ya, penyebabnya salah satunya adalah rokok. Jadi itu adalah pemicu juga Ibu bisa terkena osteoporosis. Jadi kalau saran saya nanti Bapak dibilangin ya Bu ya, agar kalau merokok itu jangan di dalam rumah. Kalau merokok mungkin bisa keluar rumah dulu atau jangan di sekitar rumah, karena sayangilah keluarga begitu Bu. Karena yang merokok itu satu, tapi yang terkena dampaknya bisa banyak orang. Jadi kasih pengertian ya Bu ya suaminya begitu. Dari Ibu ada lagi yang ditanyakan? Mungkin sudah. Sudah jelas nih Ibu untuk penjelasan dari kami. Ya. Sudah lebih mengerti ya apa itu osteoporosis, cara mencegahnya sudah mengerti ya. Nah, bagi Ibu dari kita sudah menjelaskan, juga sudah tanya. Sekarang kita yang tanya ya Bu ya. Kalau dari penjelasan kita yang tadi, kalau dari Ibu tahu nggak apa itu osteoporosis? Cara pencegahannya tadi apa aja Bu? Osteoporosis itu merupakan pada tulang. Iya betul sekali Bu. Pencegahannya bagaimana Bu? Dengan tidak merokok. Tidak merokok. Konsumsi kalsium. Dan makanannya apa Bu yang tadi kalsium? Susu, yogurt, keju, sayur. Selain itu bisa dari vitamin D, dari apa Bu? Dengan berjemur. Betul Ibu, itu semua jawabannya betul. Nah Ibu mungkin kita sudah melewati masa-masa kita perkenalan, sudah semuanya Ibu ya. Mungkin saatnya kita usai sudah di sini kita akhiri. Semoga ilmu dari kita bisa bermanfaat dan jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Pola hidup sehari-hari betul. Pola hidupnya ingat kita harus mencegah osteoporosis agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman Bu, karena tulang kita tidak sakit. Mungkin segitu ya Bu ya yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau kita ada salah-salah kata, kita mohon maaf sekali Bu, sudah mengganggu waktu dari ibu-ibu sekalian untuk beraktivitas gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Kita akan berikan aktivitas lainnya, jadi kita mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ini ada kenang-kenangan dari kita dari dirinya. Terima kasih banyak ya Bu ya, kita pamit pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum.